Yang suka sama aktor asal Inggris, Orlando Bloom, kali ini sang aktor di tahun 2024 main lagi di film yang baru, Red Right Hand. Yang udah penasaran sama action sang aktor, ayo merapat. Tonton review aku dulu sampai selesai ya. Red Right Hand, yang merupakan film action Amerika ini, disutradari oleh Ian Niles dan juga Isom Niles. Ditulis oleh Jonathan Isley dengan durasi film 111 menit. Diproduksi oleh Traction dan juga Asbury Park Pictures. Red Right Hand, film yang berfokus pada perjalanan Cass. Cass mencoba menjalani kehidupan dengan jujur dan baik, dan menghapus masa kelamnya dulu. Kehidupan aman, tentram yang ia jalani di peternakan bersama kakak iparnya Vinny dan juga keponakannya Savannah. Sampai suatu saat, Vinny meminjam uang pada Big Cat, kelompok mafia di tempat itu, sehingga muncullah konflik yang harus Cass selesaikan. Red Right Hand, dalam film ini premis yang disajikan tidak terlalu deep, tetapi lebih berfokus pada tindakan Cass dalam menghadapi masalah yang terjadi dengan sentuhan action dan juga adegan tembak-menembak yang terjadi. Baik peran Cass yang dibawakan oleh Orlando Bloom sebagai pemeran utama, ataupun nih tokoh Fallon Big Cat yang dibawakan oleh Andy McDowell masih kurang bisa dominan dalam perannya masing-masing. Walaupun memang Cass itu menghadapi mafia yang jahat ya, agak sadis, dan memperlihatkan sisi negatif dari kehidupan mafia, tapi penjiwaan Fallon dari karakter Big Cat masih dirasa kurang. McDowell pada usianya di 66 tahun, tapi performa penampilannya aja sih masih segar, bugar, dan cantik. Dan juga chemistry yang terjalin dengan keponakannya Cass yang bernama Savannah oleh Chapel Oaks juga masih sedikit kurang terjalin. Sebenarnya sih aku terkesima banget ya sama karakter Orlando Bloom di film Kingdom of Heaven, yang strong banget karismatiknya itu loh. Tapi di film ini justru karakternya itu sebagai seorang Cass tidak begitu keluar. Orlando Bloom sebenarnya aktor itu banyak sekali masuk dalam film layar lebar, film seri, ataupun teater. Salah satu film yang hit banget menurutku ya yang ia perankan, Lord of the Rings, The Hobbit film series, Kingdom of Heaven, dan masih banyak lagi sih. Alur cerita yang sederhana karena ditambah dengan momen sentuhan action. Tembak menembak jadi lebih seru menurutku. Ada beberapa plot yang sebenarnya itu bisa ketebak oleh penonton. Arahan film itu akan seperti apa sih? Dan adegan yang akan terjadi juga seperti apa? Agak sedikit klise sih. Tidak ada hal yang bikin wow secara keseruan film. Hanya aja justru suara-suara peluru yang menggelegar. Bumbu action itu yang menaikkan rate untuk film ini. Ceritanya itu lebih aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh Cass karena udah mentok sih keadaannya. Walaupun terlihat sisi agamis dari seorang Cass. Visual yang menyajikan kehidupan panorama hutan yang luas dan juga peternakan serta kehidupan kota Odim dan kehidupan masyarakatnya. Arahan grading warna film yang menurutku lebih ke arah kuning sih dengan tampilan yang jelas dan tajam. Ada background yang diiringi pada adegan tertentu justru itu sebagai faktor pendukung nih, yang kental yang membuat performa film ini mulai naik. Di bagian akhir yang justru memang paling menarik, nggak kebayang bagaimana sih seorang Cass itu bisa menyelesaikan masalah yang harus ia hadapi. Sepertinya di bagian mau ke ending, sang sutradara Ian Niles dan juga Isom Niles memperlihatkan kebuntuan atas usaha Cass, sehingga udah mentok dan bikin mikir nih gimana nih cara penyelesaiannya. Rating IMDb 5,4 dari 10, rating Rotten Tomatoes 44% tomatometer walaupun dari 18 review, dan 81% audience score dari cuma 50 rating. Rating pribadi aku 6,5 dari 10. Thanks for watching.